Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Statistika Multivariat. Kami di sini akan menyajikan video pembelajaran dengan tema materi tentang pengujian hipotesis sampel besar. Di dalam kelompok 3 ini terdapat 4 anggota kelompok loh. Yang pertama ada saya sendiri, Fardiba. Yang kedua ada Luciana. Yang ketiga ada Bella Tasya Sylvia. Dan yang terakhir ada Afdalah Talfihijah. Pengertian hipotesis dan pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk mengambil keputusan. Menurut Good dan Skates, menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara, yang menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Menurut Nasir, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama menyatakan hubungan, yang kedua sesuai dengan fakta, yang ketiga sederhana dan dapat diuji, dan yang keempat dapat menerangkan fakta dengan baik. Pengertian pengujian hipotesis. Pengertian pengujian hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karena tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut, terdapat suatu prosedur terdiri dari 5 langkah. Prosedur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. Yang kedua ada menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Taraf nyata adalah nilai kritis yang digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Yang ketiga adalah menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis 0. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Yang keempat ada menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistik. Apabila uji statistik Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata disebut nilai kritis. Yang terakhir ada mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. C. Uji signifikansi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ujung sebelah kanan saja atau ujung sebelah kiri saja. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ujung sebelah kanan dan kiri. Oleh karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah alfa, dan nilai kritisnya biasa dilambangkan dengan Z setengah alfa. Pengujian satu arah atau disebut dengan one-tailed test digunakan untuk daerah keputusan penolakan H0 dengan tanda lebih besar atau lebih kecil. D. Pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi sampel besar. Ada 3 hal yang terkait dengan pengujian hipotesis rata-rata dan proporsi
sampel besar, yaitu A. Proses pengujian hipotesis di mana pengujiannya tetap mengikuti 5 langkah, mulai dari perumusan hipotesis, penentuan taraf nyata, uji statistik, penentuan daerah keputusan, sampai pengambilan keputusan. B. Yang diuji dalam hal ini adalah rata-rata populasi dan proporsi dan populasi, serta C. Sampel besar. Sampel besar adalah sampel yang berukuran 30 atau lebih. Dengan penggunaan sampel besar diharapkan akan mendekati distribusi normal sehingga dapat digunakan nilai dan uji Z. E. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar. Menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi sampel besar dimaksudkan untuk menetapkan apakah dua rata-rata hitung atau proporsi dua populasi sama atau tidak. Untuk membedakan dua populasi, maka masing-masing populasi terdistribusi secara normal, atau apabila sampel sebagai cermin dari populasi dengan jumlah sampel lebih dari 30, biasanya juga mendekati distribusi normal. Distribusi sampling dari selisih rata-rata populasi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut, di mana alfa X1 dikurang X2 sama dengan standar deviasi selisih dua populasi. Delta 1 sama dengan standar deviasi populasi 1. Delta 2 sama dengan standar deviasi populasi 2. N1 sama dengan jumlah sampel pada populasi 1. N2 jumlah sampel pada populasi 2. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut, di mana Z sama dengan nilai uji statistik X1 dikurang X2 sama dengan selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. Mu1 dikurang Mu2 sama dengan selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. Sx1 dikurang X2 sama dengan standar deviasi selisih dua populasi. Pada rumus di atas, nilai rata-rata dan standar deviasi populasi harus diketahui. Namun, demikian bisa saja nilai ini tidak diketahui apabila tidak dilakukan sensus. Untuk mendapatkan standar deviasi populasi, digunakan standar deviasi sampel sebagai nilai dugaan terbaiknya. Standar deviasi selisih dua sampel dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut, di mana Sx1 dikurang X2 sama dengan standar deviasi selisih dua sampel. S1 sama dengan standar deviasi sampel 1. S2 sama dengan standar deviasi sampel 2. N1 sama dengan jumlah sampel 1. N2 sama dengan jumlah sampel 2.